Selamat datang kami ucapkan kepada peserta guru tertentu tahap 3 tahun 2024 pada LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk pelaksanaan pembelajaran mandiri di PMM, itu dilaksanakan mulai dari tanggal 23 September sampai dengan 4 November 2024, yaitu selama 43 hari. Waktu yang cukup lama ini bisa peserta manfaatkan untuk mempelajari semua modul-modul yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Dan sebelum masuk pada hal teknis bagaimana cara akses login ke PMM dan bagaimana cara menyelesaikan modul di PMM, itu akan saya jelaskan di part berikutnya. Karena di video kali ini saya hanya memberikan materi PMM untuk sertifikasi pendidik berdasarkan buku panduan dari Kementerian Pendidikan. Untuk buku panduannya sendiri bisa peserta unduh pada kolom deskripsi di bawah ini. Jadi di platform Merdeka Mengajar atau PMM, nantinya terdapat 3 modul pembelajaran yang harus dipelajari oleh peserta. Modul pertama adalah mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen dengan bobot sejumlah 4 SKS. Modul kedua adalah mata kuliah pembelajaran sosial emosional dengan bobot sejumlah 3 SKS. Sementara modul ketiga adalah mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan bobot sejumlah 2 SKS. Jadi total pembelajaran mandiri dan tugas terstruktur di PMM semuanya berjumlah 9 SKS. Dengan estimasi waktu penyelesaian selama 43 hari. Kami harap peserta tidak usah terburu-buru dalam menyelesaikan semua modul tersebut karena jangka waktu penyelesaiannya cukup lama jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya diberi waktu 29 hari saja. Ini adalah alur belajar di PMM. Diawali dengan peserta mempelajari modul terlebih dahulu. Selanjutnya di dalam modul tersebut terdapat beberapa topik. Ada topik 1, topik 2, dan seterusnya. Setelah menyelesaikan satu topik pembelajaran, akan ada latihan pemahaman. Nantinya akan berupa soal-soal. Berikutnya ada kolom cerita reflektif. Nah, di sini peserta akan mendeskripsikan pengalaman reflektif berdasarkan pada pengalaman pribadi peserta berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Setelahnya, peserta bisa lanjut dengan kegiatan post-test. Soal-soal post-test bertujuan untuk memperoleh kompetensi akhir seberapa banyak peserta menguasai materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan tahapan yang terakhir adalah mengupload jurnal pembelajaran. Jurnal pembelajaran itu nanti akan diunggah ke PMM. Setelah seluruh tahapan selesai dilakukan, baru kemudian peserta boleh mendaftarkan diri menjadi calon peserta UKP PPG. Slide berikutnya, alur penggunaan fitur sertifikasi pendidik di PMM. Jadi akses masuk ke PMM itu menggunakan akun Belajar ID. Saya yakin semua peserta tahap 3 ini sudah memiliki akun Belajar ID masing-masing. Kedua, setelah berhasil login menggunakan akun Belajar ID, peserta masuk ke halaman utama PMM. Kemudian memilih fitur atau menu sertifikasi pendidik. Ketiga, melakukan konfirmasi data peserta di menu sertifikasi pendidik. Tahapan ini hanya bisa dilakukan sekali saja. 4. Peserta akan masuk ke laman modul, mempelajari tiap unit pembelajaran, dan setiap peserta harus menyelesaikan semua modul. 5. Mengerjakan post-test setelah mempelajari unit-unit pembelajaran. 6. Mengisi jurnal pembelajaran sesuai dengan panduan yang terdapat di PMM. Dan yang terakhir adalah, jika jurnal pembelajaran telah tervalidasi, peserta boleh mendaftarkan diri menjadi peserta UKP PPG. Jadi itu adalah alur penggunaan fitur sertifikasi pendidik di PMM.
Sebelum kita masuk pada pembelajaran di PMM atau platform Merdeka Mengajar, perlu peserta ketahui terkait perangkat teknologi apa saja yang perlu dipersiapkan oleh peserta untuk belajar di PMM. Oke, yang pertama, perangkat laptop, komputer PC, tablet, ataupun smartphone adalah perangkat yang direkomendasikan untuk mengakses pembelajaran di PMM. Jadi, salah satu dari perangkat ini harus dipersiapkan oleh peserta. Kemudian yang kedua, layanan internet. Karena pembelajaran di PMM semuanya berbasis online, maka internet menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Sumber internet bisa diperoleh melalui jaringan Wi-Fi ataupun tetheringan hotspot di smartphone peserta masing-masing. Ketiga, aplikasi browser. Jika peserta nantinya mengakses PMM itu di laptop atau komputer PC, itu wajib menginstal aplikasi seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera atau Microsoft Edge.